Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan mencoba bersama-sama belajar tentang panduan teknis fitur di pengelolaan kinerja melalui PMM. Di video sebelumnya itu kita sudah mencoba untuk menyusun sasaran kinerja pegawai melalui PMM. Kemudian di sini eh, di SKP saya itu sudah disetujui oleh pimpinan. Jadi tidak ada menu lagi, kita tinggal menunggu untuk pelaksanaan yang akan dimulai pada bulan Februari. Jadi di sini sudah jelas tertera bahwa di bulan Januari ini kita hanya berencana atau melakukan perencanaan yang nantinya disetujui oleh atasan dan disepakati bersama oleh kita sebagai pelaksana. Kemudian di bulan Februari itu nanti akan ada persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret nanti ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Di bulan April dan Mei sampai Mei nanti ada pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian di bulan Juni itu adalah refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi sebenarnya SKP yang melalui PMM ini itu seperti pelaksanaan supervisi akademik. Jadi nanti kita akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah tentang pembelajaran atau tentang kita bagaimana mengelola kelas dan sebagainya. Jadi seperti di supervisi. Periodenya dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Nah, mari kita coba bersama-sama belajar karena memang belum ada menu untuk pembelajarannya atau pelaksanaan kinerjanya. Jadi kita akan coba belajar melalui slide yang sudah disediakan oleh kementerian. Jadi didapat dari Linktree ini, pengelolaan kinerja PMM. Kemudian dipilih yang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja untuk guru. Ini sudah saya buka. Jadi panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna atau untuk guru. Oke, kita coba bareng-bareng belajar. Oke, ini di awal seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Pengelolaan kinerja di PMM itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama perencanaan yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian pelaksanaan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Kemudian penilaian ada di bulan Juni. Next. Oke, saya close dulu untuk videonya, kamera. Nah, di perencanaan, itu pada tahapan perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian raport pendidikan. Ini sudah dijelaskan kemarin. Kemudian di tahap yang kedua, pelaksanaan, itu nanti kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi nanti dimulai bulan Februari itu sudah harus ada komunikasi aktif dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah tentang pelaksanaan observasi kelasnya. Jadi kita harus proaktif membuat jadwal dan sebagainya. Kemudian yang tahap yang ketiga, tahap penilaian, itu nanti kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Jadi nanti setelah selesai penilaian di PMM, itulah akan langsung nyambung ke e-kinerja BKN. Jadi kita sebagai guru tidak perlu mengisi e-kinerja kembali. Seperti tahun 2023. Oke, sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini untuk guru mulai bulan Januari hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk guru ASN. Kalau untuk guru non-ASN dianjurkan, tapi alangkah lebih baiknya itu turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kemudian sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor atau coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Nah, kepala sekolah ini adalah
sebagai aktor atau orang yang menyetujui dokumen dan juga yang melakukan observasi dan penilaian. Kemudian sebagai pegawai juga, sebagai dirinya sendiri, itu kepala sekolah juga harus mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari. Nanti akan dijelaskan juga, coba kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, halaman pengelolaan kinerja itu seperti ini. Jadi nanti di bulan Februari nanti tampilannya akan mulai seperti ini. Jadi di bagian atas tentang periodenya 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian di sini ada observasi kelas, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Nah, kalau yang observasi kelas ini harus disusun bareng-bareng dengan kepala sekolah. Jadi tidak bisa sendirian. Sedangkan pengembangan kompetensi itu adalah item atau kompetensi yang sudah kita pilih, yang kemarin minimalnya 32 poin itu. Jadi nanti pengumpulan buktinya di sini. Kemudian kalau tugas tambahan sesuai dengan SK yang ada pada Bapak Ibu guru semua. Jadi beda-beda masing-masing guru. Oke, yang pertama tentang perencanaan kerja ini sudah dibahas ya kemarin. Kita next saja. Kita next terus. Oke, kemudian ini yang menyepakati rencana kinerja. Setelah kita pengajuan harus disepakati bersama dengan kepala sekolah. Nih, ketika perencanaan sudah disetujui atasan, itu kita harus ngeklik dulu di sininya, cek perencanaan kinerja untuk sama-sama sepakat dulu. Jadi setelah kita mengajukan, itu nanti kepala sekolah akan menyetujui, kemudian kita akan sepakat tentang kinerja yang rencana kinerja yang akan kita lakukan. Isinya itu sama dengan seperti rangkuman pada saat kita menyusun SKP kemarin. Jadi ada hasil kerja utama, kemudian hasil kerja tambahan, kemudian perilaku kerja. Barangkali ada catatan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, itu biasanya ada keterangannya di bagian atas, ada penyesuaian dari atasan ketika ada yang dirubah atau diganti oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kalau sudah, kita klik sepakati. Kemudian kalau sudah, berarti kita bisa lanjut ke pelaksanaan kinerja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Pelaksanaan kerja ada yang sudah disebutkan tadi, nanti observasi kelas, kemudian ada pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi yang kita pilih 32 poin itu, kemudian ada pengumpulan bukti dukung untuk tugas tambahannya. Di sini yang tahapannya pertama tentang diskusi persiapan observasi kelas. Oke, di sini untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Jadi nanti di bulan Februari menu ini baru akan keluar sepertinya. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan. 5 bulan berarti, yang 5 bulan tadi. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, dan yang terakhir Juni. Nah, di sini tahapan yang pertama itu tentang pengumpulan dokumen persiapan. Ada keterangannya, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Kemudian di sini ada keterangan juga, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Jadi harus urut Bapak Ibu ya. Jadi tergantung urutannya. Pertama mengumpulkan dokumen persiapan dulu. Apa saja yang dikumpulkan? Nah, ketika diklik tadi pengumpulan kumpulan dokumen, itu adalah kita diminta untuk mengisi formulir diskusi persiapan. Ini sudah tersedia otomatis oleh PMM. Jadi kita hanya perlu mengisi saja. Misalnya target perilakunya itu berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Kita diminta untuk
memberikan checklist pada apa yang akan diobservasi. Misal yang pertama, pilihannya ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian pilihan yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, ada guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, berarti karena di sini ada ketentuan pilih, berarti kita bisa memilih minimal satu lah untuk diobservasi ketika kita melaksanakan observasi kelas. Setelah memilih satu ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk mengisi kolom yang ada. Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi kita diminta untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mempelajari target di sini. Targetnya apakah target yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita diminta untuk mengisi apa rencana yang akan kita lakukan. Next. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi jadwal observasi. Observasi maksudnya apa? Ini observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh atasan. Jadi nanti ketika kita sudah sepakat dengan jadwal ini, nanti kepala sekolah akan melihat kita atau langsung ke kelas untuk melihat mengobservasi tentang perilaku yang sudah kita tentukan tadi, target yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita diminta untuk memilih tanggalnya kapan, ini jenjangnya apa, SMP atau SMA atau SD. Kemudian di sini kelasnya, kalau SMP berarti kelas 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12, dan seterusnya kalau SD 1 sampai 6. Nah, di sini mata pelajarannya itu nanti pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan apa pas jam itu. Kemudian catatan lain ketika ada juga perlu dituliskan juga. Nah, kalau sudah, nanti kita diminta untuk mengupload dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar, ataupun perangkat asesmen ketika kita melakukan pembelajaran di kelas tadi. Jadi kalau dibaca-baca mah ini seperti kita disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau sudah ada datanya atau filenya, silakan diunggah. Kemudian kalau ada perubahan, silahkan diklik edit. Kalau sudah, dikumpulkan, klik kumpulkan. Kalau memang masih perencanaan dan belum yakin, bisa langsung disimpan draft dulu untuk menyimpannya. Kalau jadwalnya belum sesuai dan sebagainya. Oke, kalau sudah, nanti akan ada tanda checklist di sini. Berarti kita sudah mengumpulkan dokumen persiapan untuk observasi di kelas. Nah, setelah dikumpulkan, kita sebagai guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati tadi. Jadi sebelum kita menentukan jadwal di PMM, kita harus ngobrol dulu dengan atasan, dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Kemudian ini kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja kita. Nanti di sini akan ada keterangan kapan kepala sekolah akan melakukan observasinya. Oke, kalau sudah, nanti kepala sekolah akan mengisi tentang hasil apa saja yang sudah diobservasi oleh beliau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti dari atasan sudah melakukan observasi, kepala sekolah sudah melakukan observasi, nanti akan muncul tanda checklist seperti yang pertama tadi ketika kita sudah mengupload semua dokumen dan menyusun jadwal tentang observasi kelas. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu tentang mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, di sini kita akan melihat apa saja yang sudah diamati oleh oleh atasan kita, oleh kepala sekolah
Misalnya tadi ada 3 perilaku, di checklist semua. Nah, nanti atasan akan menilai sudah dilakukan efektif atau belum dilakukankah, ataukah masih belum efektif, sudah dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum efektif gitu. Nah, catatannya ini nanti dari kepala sekolah langsung. Kalau sudah ada seperti ini, diklik lanjut. Kemudian nanti kita diminta untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, ini diminta untuk diskusi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Apa yang dialami, kesulitan dan sebagainya, kenapa bisa tidak terobservasi atau tidak dilakukan atau belum optimal ketika kepala sekolah menilai atau mengobservasi kelas kita. Kemudian kita diminta untuk memilih pilihan belajar atau tindak lanjut dari PMM. Nah, di sini itu sudah disediakan juga oleh PMM, kita hanya diminta untuk memilih minimal 1. Jadi misalkan di sini ada 3 macam, jadi kita bisa memilih salah satunya untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti kita disuruh memilih di sini. Nah, kita diminta juga untuk menuliskan rencana kapan kita akan belajar tentang tadi pilihan yang tadi. Pilihan belajar tadi kita akan diminta untuk kapan. Apakah bulan Mei atau Juni atau bulan April. Kemudian di sini disuruh menuliskan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Selanjutnya, ketika kita memilih untuk belajar tidak hanya dari PMM, itu kita juga bisa menuliskan di sini rencananya untuk tindak lanjut pembelajarannya. Nah, apa tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Misalnya, di sini mengikuti kegiatan webinar misalnya. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut? Melakukan praktik simulasi dengan rekan guru misal. Kemudian kapan dilakukan? Bulan Mei sampai Juni. Jadi ini form ini ketika kita memilih tindak lanjut dari pilihan belajar selain dari PMM. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu kita memilih dari dari yang PMM. Kalau ini dari yang PMM. Kemudian kalau yang tadi itu ketika ada pilihan belajar selain dari PMM. Kalau sudah, baru dikumpulkan. Kalau memang sudah yakin, kalau memang belum, itu ada pilihan untuk simpan draft. Kemudian C, refleksi tindak lanjut observasi kelas. Itu yang terakhir, bagian yang terakhir. Itu tentang refleksi, itu setelah Anda sudah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar Anda, yang tadi ada pilihan belajar melalui PMM atau pilihan belajar melalui yang lain, itu hasil belajarnya diminta untuk direfleksikan pada langkah berikutnya. Klik kumpulkan. Nah, di sini disuruh menuliskan apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Setelah kita mengikuti pembelajaran dari platform Merdeka Mengajar, itu apa inspirasi kita tuliskan di sini. Ini ada keterangannya. Isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Ini tergantung Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan. Contohnya, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Ini juga maksimal 500 karakter. Ini bebas tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi, kita diminta untuk mengisi 3 tantangan yang paling sulit ketika melakukan perubahan
pembelajaran di kelas. Contohnya di sini saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Jadi mungkin di sini dia Bapak Ibu guru ketika meminta untuk teman sejawatnya mengikuti praktik simulasi itu susah diajak, misal seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menuliskan rencana mengatasi tantangan yang ada. Contohnya minta bantuan ke atasan untuk mengumumkan di rapat agar Bapak Ibu guru teman sejawatnya itu bisa mengikuti praktik simulasi misalnya. Nah, kalau yang tadi ada pilihan yang kedua, pilihan belajar lainnya. Selain yang di PMM, itu kita juga diminta untuk mengisi seperti yang tadi, inspirasinya apa, kemudian perubahan praktik yang sudah dilakukan itu apa, kemudian tantangannya apa saja. Kalau sudah semua, nanti sama seperti yang tahap sebelumnya itu ada dua pilihan. Kalau memang sudah yakin bisa langsung dikumpulkan. Kalau memang ada yang belum yakin itu bisa disimpan ke draft dulu. Oke, kalau sudah semuanya nanti akan ada keterangan bahwa 100 observasi kelas sudah 100% dilaksanakan. Itu ketika tadi sudah di-checklist semuanya. Kemudian ini selanjutnya Anda atau kita diharuskan untuk mengumpulkan bukti dukung dokumen tentang pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan yang ada. Oke, selanjutnya pengumpulan dokumen bukti dukung. Nah, yang ini pengembangan kompetensi tergantung dari masing-masing RHK yang sudah disetujui yang di awal. Misalnya ikut seminar berapa kali, kemudian untuk pembuatan perangkat ajar berapa dokumen, kemudian apakah ikut pendidikan guru penggerak, berarti sertifikatnya harus diupload dan sebagainya. Nah, tinggal dikumpulkan tergantung jumlah poinnya, ini tergantung dari RHK yang sudah disepakati tadi. Tinggal dikumpulkan, kemudian diunggah. Kalau misal 2 topik, ada 2 kali kegiatan, berarti ada 2 kali upload. Kemudian bisa memilih unggah dokumen. Kalau ini berarti ngambil dari laptop. Kalau ambil karya, ini adalah bukti karya yang sudah diupload sebelumnya di PMM. Oke, kalau sudah semuanya, sudah diupload semuanya, sudah benar, tinggal dikumpulkan. Kalau butuh mengecek lagi berarti dicek benar atau salah. Kalau perlu diganti berarti diklik edit. Nah, kalau sudah dikumpulkan nanti akan ada keterangan warna hijau sudah dikumpulkan. Ini untuk mengecek. Kalau yang ini belum dikumpulkan berarti harus dicek kembali yang belum dikumpulkan. Oke, untuk yang bukti dukung yang kedua tentang tugas tambahan, ini tergantung dari SK Bapak Ibu semuanya. Apakah ada tugas tambahan untuk di sekolahnya masing-masing. Oke, sudah ya. Jadi secara garis besar kalau saya lihat, diperhatikan, jadi ini seperti poin-poin utamanya adalah kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa di kelas. Hanya saja kita dipandu untuk apa saja yang perlu dilakukan ketika kegiatan observasi yang dilakukan kepala sekolah, penilaian perilakunya siswa itu ada yang bermasalah atau tidak. Semacam di observasi lah. Secara garis besar seperti itu. Nanti ketika di bulan Februari akan kita coba untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan dari kinerja kita di bulan Februari. Oke, sekian dari saya. Semoga jelas ya. Karena ini kita hanya melihat panduannya saja. Selamat mengerjakan bagi yang belum selesai mengerjakan perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.